Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Insyaallah toibin, koisin, sahawal afiyah. Dan semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan kembali menceritakan kisah Nabi, yakni Nabi Idris alaihissalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini disukai oleh teman-teman semua dan terima kasih telah menonton videonya. Nabi Idris alaihissalam adalah merupakan keturunan dari anak terakhir dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama Sits, yang merupakan seorang nabi juga. Dan Nabi Idris merupakan nabi yang kedua dalam urutan 25 orang nabi yang tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris lahir di daerah bernama Babilonia, Irak kuno, atau terkenal dengan negara Irak pada saat sekarang ini. Nabi Idris adalah seorang nabi yang banyak menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan memiliki akhlak yang sangat terpuji dan sangat jujur dan juga sabar dan juga sangat taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris tak henti-hentinya beribadah siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat maut pun Israel selalu rindu ingin bertemu dengannya, sehingga Allah mengangkatnya pada derajat yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Surat Maryam ayat 56 wa 57, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56 dan 57. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan atau petunjuk pada kaum keturunan Kabil yang durhaka kepada Allah, di mana kebanyakan umat atau penduduk pada waktu itu mengikuti hawa nafsu setan dan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghukum penduduk atau umat tersebut yang durhaka dengan menurunkan bencana musim kemarau panjang, sehingga membuat sungai dan sawah kering sampai makanan dimiliki oleh penduduk kehabisan. Nabi Idris alaihissalam melihat penduduk yang menderita kelaparan atau kehabisan makanan, lalu Nabi Idris berdoa memohon kepada Allah agar mengakhiri bencana tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Idris dengan menurunkan hujan sangat lebat dan sangat lama, sehingga akhirnya penduduk setempat sudah mulai bisa panen kembali, dan lama kelamaan kehidupan umat pada waktu itu mulai normal seperti semula.
Namun tak cukup disayangkan dengan bukti kekuasaan Allah yang sempat menguji kehidupan umat pada waktu itu, tidak membuat penduduk atau masyarakat pada waktu itu sadar untuk tetap di jalan yang benar. Itulah sifat manusia. Imannya selalu naik turun atau selalu berubah-ubah. Karena setan dan iblis tidak akan henti-hentinya menggoda iman manusia sampai dijerumuskan mengikuti kemauannya. Namun Nabi Idris alaihissalam tetap sabar dan giat menyampaikan dakwah sampai umatnya tersebut benar-benar kembali jadi pengikutnya di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Nabi Idris dikenal sebagai seorang nabi dengan gagah berani dan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk memerangi orang-orang yang durhaka agar kembali dan mengikuti jalan atau petunjuk Allah. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh umatnya agar berjalan di jalan kebenaran. Jadi Nabi Idris merupakan manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril di usianya yang ke-82 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 lembaran wahyu berisi petunjuk pada Nabi Idris untuk disampaikan pada umatnya melalui berdakwah. Sejak diangkatnya oleh Allah sebagai seorang nabi, maka Nabi Idris alaihissalam makin rajin dan giat berdakwah dan harus banyak bepergian atau keliling pemukiman penduduk untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya banyak juga penduduk atau umatnya yang tersesat itu kembali mengikuti ajaran Nabi Idris alaihissalam. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris adalah seorang nabi yang mula-mula pandai menulis dan membaca. Juga pandai menjahit, juga menguasai ilmu bintang atau ilmu falak, dan juga menguasai ilmu merancak kuda. Nabi Idris memang rajin mengkaji ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sits, anak terakhir dari Nabi Adam yang merupakan keturunannya. Juga dikenal sebagai nabi yang paling berani memerangi orang-orang durhaka dan paling rajin mengkaji dan menuntut ilmu siang dan malam sambil beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris adalah merupakan manusia pertama yang membuat hukum atau undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan juga dikenal sebagai nabi yang gagah berani, mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang saya bacakan di surat Maryam 57 56 57 tadi di atas. Karena rajinnya dan taatnya kepada Allah menuntut ilmu, akhirnya Nabi Idris mendapat gelar Al-Asadul Usul, yang artinya singa dari segala singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk pada umatnya. Sebagai seorang nabi yang menguasai ilmu jahit menjahit, sehingga Nabi Idris dikenal sebagai seorang pertama juga yang bisa memotong dan menjahit pakaian.
Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai tutup auratnya. Bahkan Nabi Idris alaihissalam menjahit baju dan sandalnya sendiri sambil berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi teman-teman kisah singkat Nabi Idris alaihissalam bagian yang pertama. Insya Allah agar kelanjutan bagian kedua, bagaimana Nabi Idris menangis melihat neraka dan melihat sorga. Jadi yang kita bisa ambil kesimpulan atau ngambil pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihissalam ini adalah bahwa kita untuk tetap selalu sabar dan berani dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak boleh putus asa dan harus rajin belajar, mengkaji ilmu atau berusaha dengan giat dan tekun untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, untuk mencapai cita-cita dan keinginan kita. Dan tidak boleh takut kepada siapapun, kecuali hanya takut dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi teman-teman kisah Nabi pada saya hari ini. Semoga kita semua panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi yang lainnya insya Allah. Dan ada kelanjutan dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Gimana malaikat maut Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam sampai dihidupkan kembali. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.